pagi Mbak Meli. Selamat pagi, Kak. Gimana nih keadaannya hari ini? Kalau hari ini sih kebetulan keadaannya baik. Oke. Gimana nih Mbak Meli, udah sarapan belum tadi? Kok kelihatannya kayak lemes banget gitu. Kalau sarapan sih belum, karena aku kan kayak agak kesiangan hari ini, jadi belum ngapa-ngapain. Gitu. Oh, jadi kesiangan. Emang semalam tidurnya malam atau gimana? Kok bisa sampai bangunnya kesiangan? Semalam sih tidurnya kurang lebih jam setengah 12-an, karena kan aku juga habis keluar sama teman-temanku, jadi ya pulangnya malam, terus tidurnya ya setengah 12-an gitu, jadi kayak kesiangan dikit. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi konseling pada pagi hari ini, saya mau sedikit menjelaskan mengenai asas yang ada di dalam BK nih Mbak Meli. Jadi Mbak Meli di sini kan Mbak Meli melakukan sesi konseling dengan saya ini atas dasar keinginan Mbak Meli sendiri atau bagaimana? Iya, atas keinginan sendiri. Oke, jadi karena Mbak Meli datang ke saya dengan keinginan Mbak Meli sendiri, itu menunjukkan bahwa Mbak Meli ini sudah berada di dalam asas kesukarelaan, yang dimana Mbak Meli ini dengan sukarela mau menghubungi saya untuk melakukan sesi konseling pada pagi hari ini. Kemudian Mbak Meli diharapkan untuk menceritakan semua yang Mbak Meli rasakan, semua yang menjadi beban, atau mungkin semua yang enggak cuman beban, tapi juga Mbak Meli bisa menceritakan apapun yang ada di benak Mbak Meli, mau suka duka apapun bebas, tanpa takut untuk saya membocorkan rahasia Mbak Meli, cerita Mbak Meli kemana-mana. Dikarenakan di dalam BK itu juga ada yang dinamakan asas kerahasiaan, yang dimana saya diwajibkan untuk 100% menjaga kerahasiaan dari cerita yang sudah Mbak Meli ceritakan kepada saya. Seperti itu ya Mbak Meli. Dan kemudian kita akan melakukan sesi konseling yang pertama ini dengan durasi kurang lebih 30 menit sampai ke depan. Dan di sini saya selaku konselor dan Mbak Meli selaku konseli. Begitu ya. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu nih, kesibukan Mbak Meli akhir-akhir ini tuh lagi ngapain sih? Kalau kesibukan akhir-akhir ini sih cuma ya kan kuliah kan, itu lah mengerjakan tugas, terus kemarin juga kan UAS, jadi kayak mengerjakan tugas UAS, terus juga kan sempat ada lomba kayak disnatalis gitu di Prodi, jadi ya kayak kesibukannya ya cuma kayak ikut lomba terus ngerjain tugas gitu aja sih, karena emang kan akhir ini udah UAS, jadi kayak tugasnya nggak sebanyak awal-awal gitu, cuma kayak proyek-proyek untuk tugas akhir aja. Oke, baik. Terus gimana waktu Mbak Meli mengikuti lomba-lomba di Disnatalis itu? Apakah Mbak Meli mendapatkan juara? Kebetulan kan aku ikut lomba masak, kan lombanya ada dua, masak dan tumpeng, itu kan untuk satu kelas ya. Aku ikut lomba masak itu kalah, tapi temenku itu menang lomba tumpeng, jadi ya ikut merasakan euforia kebahagiaannya lah gitu. Oke, jadi Mbak Meli di sini tuh mengalami kekalahan ya sama pada lomba masak, tapi karena lombanya ada dua dan kebetulan di lomba tumpeng kelas Mbak Meli menang, Mbak Meli mengikuti ikut happy gitulah ya istilahnya sama teman-teman, merayakan keberhasilan. Ya. Oke. Kemudian nih untuk ikut lomba masak sendiri itu kemauan Mbak Meli sendiri atau gimana? Sebenarnya awalnya itu kayak ditunjuk karena teman-teman itu juga tahu kalau aku tuh di kursus sering masak, jadi kayak
ya awalnya cuma iseng ditunjuk lah, terus aku juga merasa ya aku pengen ikut, jadi akhirnya ya udah ikut aja gitu. Oh, jadi teman-teman Mbak Meli ini tahu kalau Mbak Meli di kos itu hobi masak gitu ya. Iya. Jadi ditunjuk, terus juga karena Mbak Meli tuh bisa masak, Mbak Meli tuh mau gitu buat ikut lomba. Kalau saya boleh tahu nih, biasanya Mbak Meli tuh kalau di kos lebih seringnya tuh masak apa sih? Sebenarnya ya karena kan di kos jadi nggak bisa banyak variasi masakan, cuman yang paling sering itu pasti kayak tumis kangkung, tumis sawi hijau, sawi putih, terus kayak beberapa kali juga bikin sambal terong begitu aja sih, karena memang tidak terlalu banyak variasi ya karena di kos. Kalau misal mau bikin yang kayak sayur asem itu kan sulit ya, cuma sekali dua kali aja sih. Oke. Jadi itu untuk makan Mbak Meli sendiri atau gimana? Untuk makan sendiri aku sih. Biasanya gitu tuh sekali masak Mbak Meli bisa habis berapa tuh? Sebenarnya aku tuh kalau misal belanja itu tuh nggak cuma buat sehari. Misal aku tuh habis belanja sayur putih, itu mungkin tak masak buat pagi hari, terus malamnya tuh makannya beda, mungkin bisa makan mie atau makan dari bahan-bahan yang masih ada, atau cuma bikin nasi goreng. Terus sayur putihnya tuh masih bisa tak bikin buat besoknya, jadi kayak menunya tuh ganti-ganti gitu loh, nggak yang belanja buat satu hari full makan itu aja gitu, enggak. Oh, jadi sekali masak itu nggak harus untuk beberapa kali makan gitu ya? Iya, kadang aku sekali masak itu cuma sekali. Jadi sehari itu mungkin bisa 2 kali masak gitu. Karena kan ganti-ganti menunya gitu. Mbak Meli rajin banget ya masak, setiap kali mau makan masak dulu gitu. Nggak selalu sih, karena biasanya kan ada, kalau misal ada kelas pagi gitu kan nggak sempat masak, jadi ya beli. Tapi malamnya mungkin masak. Terus kalau misal malamnya keluar kan masaknya cuma pagi doang. Jadi cuma kalau ada waktu masak aja kita masak gitu. Baik. Kemudian pernah nggak sih Mbak Meli itu di luar yang lomba masak kemarin nih, kayak ada acara masak-masak gitu sama teman-teman kampus Mbak Meli? Kalau gitu sih, kalau yang masak besar sih enggak ya, cuman mungkin ya 3 orang, berapa orang gitu kayak kita masak-masak bareng. Tapi ya gimana ya, kadang kan aku merasa aku tuh sudah punya tempatku sendiri. Aku kan sering masak ya, jadi aku punya stok bahan makanan banyak. Terus kalau misal teman-teman mau ngajak masak itu kayak mereka tuh cuman kayak bawa diri aja, jadi kayak semuanya itu dari aku. Jadi aku tuh kayak merasa harusnya ya kalau misalnya kita mau masak bareng ya kita harus siap-siap bersama dong. Mungkin aku yang bawa ininya kamu ini, jadi kayak kerja sama gitu loh. Tapi mereka tuh enggak, kan cuma mengandalkan dirinya, terus aku yang disuruh semuanya. Dan kayak aku tuh ya mau nolak ya gimana, karena kita kan deket, jadi kayak sulit gitu untuk menolak. Padahal sebenarnya ya kalau mau nolak sih ya mau aja gitu. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Meli itu ngerasa nggak enak gitu ya kalau misal harus menolak temen Mbak Meli untuk masak bareng gitu, karena kan emang juga hitungannya kalian ini udah deket. Tapi secara nggak langsung Mbak Meli ini tuh agak keberatan gitu ya, karena mereka itu yang kayak kurang sadar diri gitu kalau harus ke Mbak Meli, harus ke kosnya Mbak Meli, tapi tuh nggak bawa apa-apa gitu, malah mengandalkan Mbak Meli sepenuhnya gitu, mulai dari Mbak Meli yang masak, terus juga bahan-bahan juga dari Mbak Meli, sedangkan mereka itu cuman datang doang tanpa bawa apa-apa gitu, dan cuman bisa makan aja gitu. Iya. Oke. Selain perasaan gak enak karena teman deket, ada nggak sih alasan lain yang bikin Mbak Meli itu
nggak bisa gitu untuk bilang nggak usah deh, jangan deh, enggak deh gitu. Sebenarnya ada sih, kayak kan aku juga pasti mencoba hal-hal baru. Kalau misal aku sudah capek banget mau belajar sesuatu, pasti mau nggak mau kan aku harus berusaha nolak ya. Setidaknya aku nolak dulu lah, entah akhirnya gimana aku ya bodo amat, yang penting aku coba nolak dulu lah. Aku udah pernah nyoba nolak dan ternyata respon mereka tuh malah kayak marah dan lain sebagainya. Jadi aku juga gimana ya, kalau misal mau nolak lagi juga takutnya malah marah terus malah nanti nggak mau berteman. Kan aku tuh tipe orang yang kalau udah temenan sama anak itu ya udah sama anak itu udah deketnya, nyamannya. Jadi kalau misal aku buat masalah atau bikin dia marah, kan aku juga jadi merasa gimana, kan aku deketnya sama mereka gitu. Jadi kayak ya itu jadi salah satu alasan juga kenapa aku sulit untuk berkata tidak atau sulit untuk menolak ajakan-ajakan dari teman-teman gitu. Oke, baik. Saya mengerti apa yang Mbak Meli rasakan di sini ketika Mbak Meli mencoba untuk jujur gitu kepada mereka kalau Mbak Meli keberatan. Justru mereka itu bukannya mendengarkan apa kata Mbak Meli, tapi mereka justru kayak marah gitu ya, karena merasa mungkin Mbak Meli ini tidak apa ya, hitungannya kayak nggak ikhlas gitu. Padahal di sisi lain bukan nggak ikhlas, tapi Mbak Meli juga kayak ayolah coba kita sama-sama saling ngertiin gitu kan, juga kalian di sini kan sama-sama ini ya merantau ya. Oke, dari kata Mbak Meli tadi kan Mbak Meli bilang kalau misal teman-teman Mbak Meli itu marah gitu ya kalau Mbak Meli ingatkan gitu. Tapi ada nggak sih satu dari mereka itu yang justru kayak iba gitu ke Mbak Meli, kayak oh iya Mel sorry gitu, ada nggak sih? Atau justru semuanya marah? Sebenarnya aku nggak tahu pasti ya apakah mereka benar-benar marah atau enggak, cuman aku nangkepnya seperti itu karena aku lihat dari responnya mereka kayak yang awalnya excited terus sering cerita ke aku, tapi tiba-tiba karena aku udah menolak tuh kayak jadi jarang, aku nggak excited terus nggak terlalu banyak cerita, terus kayak dulu yang awalnya suka sering chattingan jadi nggak terlalu sering chattingan karena aku sempat nolak itu. Jadi aku merasa kayak ya mereka pasti merasa kayak kenapa sih aku nggak mau ikut, kayak aku nggak asik gitu. Jadi aku pikir ya mereka semua sih, nggak yang salah satu aja gitu. Oh, jadi respon yang mereka kasih ke Mbak Meli itu Mbak Meli nangkepnya kalau mereka itu marah gitu ya, dari cara mereka interaksi ke Mbak Meli yang dulunya deket banget, tiba-tiba kayak mereka kasih space, kasih jarak gitu ke Mbak Meli. Oke, baik. Iya, apalagi kan aku kan juga habis menolak mereka, jadi ya mau pikiran apa lagi, pasti kan dikaitkan dengan hal yang baru terjadi. Jadi kayak ya aku pikir mereka marah karena aku menolak ajakan mereka itu gitu. Oke, baik. Tapi pernah nggak sih suatu hari itu Mbak Meli tuh kepikiran kalau misal Mbak Meli nggak bilang, kayak nggak jujur ke teman-teman Mbak Meli kalau misal Mbak Meli ini keberatan gitu. Apakah Mbak Meli pernah berpikir kalau misal aduh ini bakal ngerugiin aku, aduh aku bakal habis terus duit aku kalau kayak gini, bahan-bahan masa aku kayak gini bakal habis gitu. Pernah nggak sih Mbak Meli kepikiran seperti itu? Yang pasti pernah sih, karena kan aku berpikir untuk menolak itu kan pasti untuk menghindari hal-hal itu, kayak menghindari bahan makan aku habis, menghindari uangku habis. Pasti ya kalau misal aku sudah tiba-tiba terpaksa menerima, pasti ada pikiran-pikiran kayak aduh harusnya aku nolak biar uangku masih, atau harusnya aku nolak biar bahan-bahanku masih gitu. Tapi ya gimana lagi ya, aku lebih overthinking kalau misal teman-temanku tuh jadi kayak gitu. Karena gimana ya, aku kan di sini merantau nggak deket sama orang tua, jadi ya mau nggak mau ya aku gimana ya, nggak
nggak bergantung sih ya, kayak istilahnya sama temenku lah, istilahnya kayak udah deket banget sama temenku, ya kita sama-sama bertahan di sini. Jadi kalau misalnya mereka tiba-tiba marah juga aku agak merasa hilang arah, makanya aku menghindari hal itu karena aku juga sadar di sini aku pun gak punya banyak teman dan jauh dari orang tua, jadi sih aku meminimalisir untuk membuat mereka marah. Oke, baik. Jadi Mbak Meli itu merasa takut untuk kehilangan teman Mbak Meli, makanya Mbak Meli itu bisa dibilang kalau di hadapan mereka Mbak Meli itu kelihatannya tuh nggak keberatan gitu ya, padahal di balik itu Mbak Meli itu sangat keberatan gitu dengan apa yang mereka lakukan. Oke, baik. Mbak Meli, selain teman-teman dekat Mbak Meli itu tadi, apakah Mbak Meli punya teman yang lain gitu, misal kayak yang kan Mbak Meli ini kuliah nih di sini ya. Punya nggak sih Mbak Meli temen yang kayak teman SMA gitu, yang deket banget gitu? Sebenarnya ada sih, karena juga teman sebangkuku waktu SMA kan juga kuliah di sini. Tapi memang kita belum nemu waktu yang pas kalau misalnya kita mau keluar bareng atau gimana, karena memang dia sibuk, dia ikut band fakultas dan aku juga beberapa kali ikut panen, jadi kayak kita terlalu sibuk gitu. Terus kalau misalnya kita mau saling curhat gitu juga cuma bisa lewat chat atau telepon biasa, belum bisa bertatap muka secara langsung. Jadi memang interaksiku sama teman-teman SMA aku yang ada di sini tuh nggak terlalu intens gitu. Oke, saya mengerti. Oke, baik, saya paham apa yang Mbak Meli rasakan. Tapi sebagai teman dekat nih ya, Mbak Meli kan udah dekat banget nih sama teman yang di kampus hitungannya. Sekarang kalau misal emang dia teman dekat Mbak Meli, harusnya mereka bisa memahami apa yang Mbak Meli rasakan gitu, dan Mbak Meli juga harus bisa berkata tidak gitu kepada mereka, dikarenakan mau sedekat apapun hubungan kita sama seseorang, kita juga harus tetap bisa memiliki batasan gitu sama mereka. Kayak bahkan kita terhadap orang tua kita sendiri itu, bahkan kita pasti ada space gitu, pasti ada batas gitu, ada jarak antara kehidupan privasi kita dengan orang tua kita gitu. Jadi yang dinamakan batasan itu sebenarnya ada dimanapun, termasuk di teman dekat Mbak Meli. Saya mengerti sebenarnya bahwa Mbak Meli di sini tuh khawatir ditinggalkan oleh teman-teman Mbak Meli ya, kalau misal Mbak Meli jujur atas perasaan Mbak Meli. Tapi mungkin Mbak Meli bisa mencoba dengan pelan-pelan bilang ke mereka dengan bahasa yang halus. Contohnya seperti kayak, guys, aku mau jujur nih, sebenarnya kalau misal kalian ke kosku terus kita masak-masak bareng, aku nggak apa-apa, aku seneng kok masak-masak sama kalian. Tapi gimana kalau misalkan kita sharing gitu, jadi kayak aku yang nyediain tempat, aku yang nyediain nasi, gas, es, tapi kalian yang bawa bahan lain kayak misal telur, sayur, dan bumbu-bumbu lainnya gitu. Jadi kan enggak semuanya di aku gitu. Tuh juga aku di sini kan ngekos ya guys, bukan di rumah aku sendiri. Mungkin untuk pemasukan Mbak Meli juga tidak mencukupi untuk biaya makan mereka semua gitu. Untuk cukupnya tuh ya untuk Mbak Meli aja selama beberapa hari, selama beberapa bulan, beberapa kali makan gitu. Oke, kemudian di sini saya mau mengajak Mbak Meli untuk melakukan role play gitu. Jadi Mbak Meli di sini mungkin bisa memposisikan dirinya gitu ya, agar lebih rileks gitu. Oke.
Kemudian Mbak Meli bisa membayangkan kalau Mbak Meli sekarang berada di hadapan teman-teman Mbak Meli, teman-teman dekat Mbak Meli. Kemudian Mbak Meli bisa coba untuk bilang kepada mereka terkait apa yang Mbak Meli rasakan. Kalau aku ada di hadapan teman-temanku sekarang, aku mungkin mau bilang kalau misal aku tuh juga butuh punya waktu sendiri, kayak kan kita kan udah sering ketemu di kuliah, ketemu di aku mungkin cuma mau bilang kalau aku juga butuh waktu untuk diri sendiri. Kadang tuh mereka juga kan tiba-tiba tuh datang ke kos, gak bilang, tiba udah di depan kamar nonton minggu, dan aku tuh kadang kayak gimana mau ngusir mereka juga gimana, kan udah di sini. Jadi aku batin aja lah, kayak kalau misal mau kesini tuh bilang dulu, karena aku juga butuh waktu sendiri. Jadi kalau misal aku sekarang ada di hadapan teman-temanku, aku cuma mau bilang kalau misal aku mau ajakan mereka, itu bukan berarti aku benci mereka, bukan berarti aku gak suka sama mereka. Aku cuma butuh waktu untuk diriku sendiri. Karena di sini juga aku mungkin karena tugasnya banyak, jadi sedikit banyak stres juga. Tapi nggak semua stres itu pelampiasannya tuh jalan-jalan sama teman-teman. Kan aku juga butuh waktu untuk diri sendiri juga. Jadi aku cuma pengen bilang sama teman-temanku kayak tolong maklumi aku kalau misalnya aku menolak. Aku juga butuh waktu buat diriku sendiri, buat istilahnya memahami diriku sendiri. Sebenarnya diriku sendiri ini tuh maunya apa, kenapa kok aku beberapa hari ini misal merasa bingung atau gimana. Kan aku juga butuh waktu untuk bicara dengan diri sendiri. Nah kalau misal aku selalu ketemu dengan mereka, kan aku kayak nggak punya waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri, ngobrol sama mereka. Jadi aku memang kayak pengen gitu deh, full time seharian buat diri sendiri. Jadi aku pengen teman-temanku tuh maklum sama aku, karena ya aku untuk menghindari stres yang berlebih juga ya butuh waktu untuk diri sendiri. Oke, baik. Itu keren banget sih Mbak Meli, karena Mbak Meli udah berani untuk membayangkan teman-teman Mbak Meli dan mengungkapkan apa yang Mbak Meli rasakan. Kemudian kalau misalnya saya minta Mbak Meli untuk memejamkan mata dan meminta Mbak Meli untuk berbicara kepada diri Mbak Meli, apakah Mbak Meli sanggup? Bersedia. Oke, jadi Mbak Meli bisa memejamkan mata dan meluapkan apa yang ingin Mbak Meli rasakan. Seperti kata Mbak Meli tadi, Mbak Meli kan susah punya waktu untuk diri Mbak Meli sendiri. Jadi sekarang saya meminta Mbak Meli untuk menikmati kesendirian Mbak Meli dengan memejamkan mata dan ungkapkan apa yang ingin Mbak Meli ungkapkan kepada diri Mbak Meli sendiri. Aku tuh sebenarnya keren kok, aku tuh baik, aku sudah keren bisa melewati semester 3 yang berat banget ini dengan baik. Aku juga udah banyak menjalin komunikasi dengan orang-orang yang sebelumnya pernah aku ajak komunikasi, terus aku juga sudah punya relasi. Aku bangga sama diriku sendiri. Aku merasa memang semester 3 ini berat banget, tapi aku senang aku bisa menyelesaikannya dengan baik. Aku senang juga bisa dikelilingi dengan orang-orang baik. Aku senang juga karena aku selalu dikasih kesempatan untuk update diriku, dikasih kesempatan untuk selalu bermanfaat bagi orang lain juga. Aku juga mau berterima kasih sama teman-temanku, karena teman-temanku sudah mau mendampingi aku, membersamai aku dari yang semester 1 sampai semester 3, dari beratnya semester 3 ini, pahit manisnya semester 3 ini, tangis-tangisnya semester 3 ini. Aku juga mau berterima kasih sama teman-temanku, dan aku juga mau berterima kasih
untuk diriku sendiri karena aku sudah bertahan sekeren ini, sehebat ini. Jadi aku mau berterima kasih juga buat diriku sendiri aja sih. Oke. Baik, itu kalimat afirmasi yang cukup baik ya Mbak Meli ya, dimana Mbak Meli mengapresiasi diri Mbak Meli atas kerja keras Mbak Meli di semester 3 ini. Saya juga bangga kepada Mbak Meli karena Mbak Meli udah bisa melewati semester 3 yang dimana kata orang semester 3 itu semester yang chaos parah, yang susah banget, yang bener-bener kayak wah tugasnya di mana-mana membludak gitu. Mbak Meli bisa mengakhiri semester 3 ini dengan sangat baik, itu udah sangat hebat sih Mbak Meli. Saya sangat bangga sama Mbak Meli. Dan kemudian tadi juga Mbak Meli sudah bisa membayangkan berada di depan Mbak Meli dan di depan teman Mbak Meli, dan Mbak Meli juga udah berani gitu mengungkapkan isi hati Mbak Meli, yang dimana Mbak Meli itu sebenarnya selain keberatan dengan mereka yang tiba-tiba datang di kos Mbak Meli itu juga sebenarnya ingin punya waktu sendiri gitu, tapi mereka itu kadang selalu ngajak keluar, selalu tiba-tiba datang ke kos Mbak Meli tanpa menghubungi Mbak Meli. Itu membuat Mbak Meli itu keganggu gitu, karena Mbak Meli itu butuh waktu untuk sendiri, sedangkan mereka itu suka ngajak Mbak Meli gitu, dan Mbak Meli itu sulit untuk berkata tidak gitu ke mereka, sulit untuk menolak. Tapi tadi yang saya lihat Mbak Meli sudah cukup berani ya untuk berkata tidak kepada mereka. Dan kalau misalnya itu diterapkan di kehidupan Mbak Meli sehari-hari, apakah Mbak Meli bersedia? Kalau aku mau berusaha untuk bersedia. Oke. Nggak apa-apa Mbak Meli, nggak harus terburu-buru karena emang semua kan butuh proses. Jadi Mbak Meli mungkin bisa melakukan dengan, kalau Mbak Meli menghadapi situasi tersebut, Mbak Meli perlahan bisa yakinin dulu ke diri Mbak Meli ini mau nggak, mau ikut enggak. Kalau emang mau ya nggak apa-apa ikut, kalau emang nggak keberatan nggak apa-apa ikut. Tapi kalau emang Mbak Meli keberatan, kayak bimbang gitu, bingung ikut nggak ya, Mbak Meli bisa memilih untuk nggak ikut dan mulai menerapkan seperti kata-kata Mbak Meli tadi untuk menolak ajakan mereka gitu ya. Ya. Oke, kemudian sebelum saya akhiri sesi konseling pada pagi hari ini, bagaimana perasaan Mbak Meli setelah melakukan konseling dengan saya? Perasaannya yang pasti lega, karena selama ini juga aku sedikit banyak memendam lah perasaan ini. Aku takut juga untuk cerita ke orang-orang kalau aku punya perasaan seperti ini. Tapi pada sesi konseling ini aku merasa sangat amat lega karena aku bisa menceritakan apa yang sebenarnya aku rasakan. Terus aku juga mendapat validasi atas perasaanku, terus aku juga mendapatkan afirmasi positif. Jadi aku merasa sangat amat lega, apalagi kayak ini sudah mau liburan, aku bakal jarang ketemu teman-temanku. Jadi nanti waktu liburan aku mungkin bisa misalnya mencoba melatih diri sendiri untuk berusaha bersikap asertif selama liburan ini. Jadi nanti waktu ketemu teman-temanku aku bisa sudah mulai menerapkan sikap asertif itu, walaupun mungkin emang nggak langsung bisa, kita harus berproses dulu. Tapi yang penting aku sudah punya bekalnya, aku sudah punya rencananya, jadi aku bisa mulai menerapkan atau step by step lah istilahnya mencoba hal itu. Dan aku juga mau berterima kasih juga ke Kak Nadia sudah mau mendengarkan aku dengan baik, dengan aktif. Jadi aku merasa di sini merasa punya teman, kami sudah didengarkan, sudah diberikan afirmasi yang positif. Jadi Kak Nadia terima kasih ya.
Iya, sama-sama. Betul sekali apa tadi kata Mbak Meli bahwa untuk bisa berkata tidak itu emang butuh beberapa proses dan beberapa latihan gitu. Dan dengan liburan semester ini itu juga menjadi kesempatan yang bagus untuk Mbak Meli belajar berkata tidak kepada orang lain, entah itu teman Mbak Meli aja atau mungkin orang yang baru dikenal ataupun keluarga Mbak Meli gitu. Kalau emang Mbak Meli itu ngerasa nggak sanggup atau nggak mau gitu terhadap ajakan mereka. Oke, baik. Kemudian untuk memantau progres Mbak Meli ke depannya, saya mau memberikan tugas rumah nih. Dan tentunya tugas rumah ini tuh nggak sesulit tugas-tugas kuliah Mbak Meli ya. Karena tugas rumah ini saya hanya memberikan Mbak Meli untuk kalau misal Mbak Meli menghadapi situasi tersebut, Mbak Meli bisa melakukan journaling. Jadi kayak apa yang mereka katakan Mbak Meli tulis, dan pilihan jawaban Mbak Meli iya tidaknya Mbak Meli juga bisa tulis. Dan kalau misal Mbak Meli dari situ kan nanti kita bisa lihat ya, kalau misal Mbak Meli nggak mau tapi Mbak Meli masih berkata iya, masih menerima ajakan mereka, berarti kan Mbak Meli belum berhasil gitu menerapkan sisi asertif ini ke dalam kehidupan Mbak Meli. Nah, itu nanti bisa kita ulas lagi di pertemuan konseling selanjutnya, mungkin setelah libur semester gitu ya Mbak Meli ya. Ketika Mbak Meli udah kosong gitu, udah siap untuk konseling sama saya, bisa kita bicarakan lagi mengenai hasil dari journaling tersebut gitu ya. Iya. Oke, saya juga berterima kasih kepada Mbak Meli karena Mbak Meli di sini sudah mau menceritakan semua yang Mbak Meli rasakan kepada saya. Saya juga berterima kasih karena Mbak Meli juga mempercayai saya sebagai konselor Mbak Meli pada pagi hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih atas hadirnya Mbak Meli hari ini. Terima kasih Mbak Meli sudah mau bertemu dengan saya, melakukan sesi konseling kepada saya. Terima kasih banyak Mbak Meli. Terima kasih juga Kak.